Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam doa multiplikasi. Kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Menghargai Kasih Karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, kita tahu bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia. Anugerah keselamatan dan hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terutama, anugerah terbesar dalam hidup kita. Juga hal-hal yang baik, berkat-berkat, kesehatan, keberhasilan hidup, itu juga kasih karunia Tuhan. Begitupun juga hal-hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ini, masalah, penderitaan, hal-hal yang tidak menyenangkan, itu pun juga kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Ada teguran Allah, ada rencana Allah yang luar biasa dalam hidup kita ini melalui kasih karunia-Nya. Nah, bagaimana respon kita terhadap kasih karunia Tuhan dalam hidup kita ini? Menghargai kasih karunia Allah. 2 Korintus 6 ayat yang pertama berbunyi, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Menyia-nyiakan kasih karunia, artinya ini tidak menghargai kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang Tuhan berikan, yang kita terima, itu bisa menjadi sia-sia karena kita tidak menghargainya. Bagaimana kita bisa menyia-nyiakan kasih karunia? Dalam Roma ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Menganggap sepi itu sama dengan artinya menganggap sepele atau menganggap remeh, ya, kekayaan kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, dan kelapangan hati Tuhan. Apa hal yang membuat kita menganggap sepele kekayaan kemurahannya? Ya, yang pertama adalah dosa. Roma 6 ayat 1 sampai yang kedua dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dosa. Semakin berdosa, semakin mendapat kasih karunia. Ini jelas adalah pemikiran yang sangat-sangat keliru, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ini adalah pemikiran yang sesat. Kita telah mati bagi dosa. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita telah mati bagi dosa. Nah, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam dosa? Hidup di dalam dosa itu artinya masih terus melakukan dosa. Kita bisa saja jatuh dalam dosa, tapi hidup di dalam dosa artinya itu melakukan dosa terus-menerus. Bicara tentang dosa memang bukan hal yang menyenangkan. Namun hal ini harus kita perhatikan benar-benar. Apa dosa yang masih kita terus pelihara dalam hidup ini? Apa dosa yang masih terus kita lakukan sampai saat ini? Mencuri, berzina, atau pornografi, mabuk, narkoba. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, oh, saya tidak melakukan dosa-dosa tersebut.
yaitu dosa-dosa yang kelihatan, ya, dosa-dosa yang menurut kita dosa-dosa yang besar. Namun ada juga dosa yang tidak kelihatan, iri hati, kebencian, pikiran jahat. Itu dosa-dosa yang tidak kelihatan, tapi ada di dalam diri kita. Apakah masih ada di dalam diri kita? Bagi Tuhan, tidak ada dosa besar ataupun kecil. Semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia, tetapi Allah membenci dosa. Orang yang dikasihi Tuhan namun tetap melakukan dosa, itu menyakiti hati Tuhan. Nah, dengan terus melakukan dosa, kita tuh menyakiti hati Tuhan terus. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Menyatakan kesalahan. Kita berkata, apa dosa saya? Dengan kita membaca firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, Tuhan akan menyatakan kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari, dan membawa kita kepada pertobatan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, apa dosa yang masih ada di dalam diri kita? Minta Roh Kudus untuk membantu kita, dan kita bertobat setiap hari. Dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Menabur daging bisa membawa kepada binasaan. Itu tidak menghargai kasih karunia Tuhan, bahkan bisa kehilangan kasih karunia keselamatan itu oleh karena dosa yang terus kita pelihara. Bertobat setiap hari. Bertobat bukannya sekali, tapi setiap hari. Yang kedua adalah murtad. Dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai ke yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Diterangi hatinya, mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik, murtad lagi. Ini bukan hanya menyia-nyiakan kasih karunia, bahkan ini membuang keselamatan yang sudah dimiliki, yang sudah diterima. Kenapa bisa murtad? Ya. Ini bukan hanya menyia-nyiakan ya Bapak Ibu, tapi juga menyalibkan lagi anak Allah dan menghinanya di muka umum. Beberapa waktu lalu saya melihat ada hamba Tuhan atau orang tokoh-tokoh Kristen yang dulunya Kristen dan berpindah agama. Ketika di YouTube mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, mengolok-olok keselamatan yang sudah diterimanya. Ini menghina di depan umum. Nah, salah satu contohnya, pertanyaannya kenapa bisa murtad? Tidak tahan uji. Tidak tahan uji. Ketika kita mengikut Kristus, itu ada ujian-ujian yang kita harus hadapi dalam hidup ini. Godaan
tipu daya dan kesenangan-kesenangan duniawi yang dicoba ditawarkan dunia kepada kita. Ya, juga kesengsaraan oleh karena kita mengikut Kristus. Tergantung pengharapan kita itu kepada yang kekal atau kepada hal yang sementara. Orang bisa murtad, orang bisa meninggalkan Tuhan Yesus karena dia tidak tahan uji, dia tidak tahan. Pengharapannya itu hanya pada pengharapan yang sementara. Kesenangan dunia, ketika dia harus menghadapi kesengsaraan hidup, akhirnya imannya ditinggalkan. Dia lebih memilih pada iman yang lain. Nah, kita yang sudah ditebus Tuhan, kita itu dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kerajaan gelap tentunya berusaha semaksimal mungkin, berusaha keras agar kita kembali kepada kerajaan gelap. Bapak Ibu Saudara tetap setia mengikut Kristus apapun keadaannya. Pandemi ini membawa kita kepada banyak kesusahan. Tidak tahu ke depannya bagaimana, tapi satu hal, kita tetap mengikut Yesus apapun yang terjadi. Ya, jangan sampai murtad, jangan sampai meninggalkan Kristus, karena keselamatan itu mahal harganya. Nah, bagaimana kita menghargai? Tadi kita dosa dan murtad tidak menghargai kasih karunia. Bagaimana kita menghargai kasih karunia dalam hidup ini? 2 Petrus 3 ayat yang ke-16. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita. Dengan kita bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan Yesus, kita menghargai kasih karunia Allah dalam hidup ini. Ya. Bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pertobatan, bertumbuh dalam kekudusan, kedewasaan rohani, dan akhirnya serupa dengan Kristus. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus, bukan sekedar mengenal, tapi benar-benar mengenal atau mengenal dengan benar. Ini hanya dapat dilakukan ketika kita memiliki hubungan yang intim, persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita mengerti jalan dan hidup kita seturut kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui ibadah kita, melalui saat teduh setiap hari, melalui komsel, baca Alkitab setiap hari, itu membuat kita semakin mengenal Kristus, semakin dalam, semakin dalam. Nah, jangan buang waktu kita untuk hal-hal yang membuat kita tidak mengenal Kristus. Tapi berikan waktu kita untuk mengenal Kristus semakin hari semakin dalam, agar hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Kasih karunia menjadi tidak sia-sia karena tidak sesuai dengan tujuan Allah. Ketika hidup kita sesuai dengan tujuan Allah, berarti hidup kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk terus menghargai kasih karunia Allah dengan tidak hidup di dalam dosa. Tetap setia, jangan sampai murtad, dan bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya firman ini memberkati Bapak Ibu Saudara, membuat kita semakin kuat, semakin setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.